Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neha Oliviawati dengan NIM 1103622023 akan membuat video mengenai isu-isu manajemen pendidikan. Dan saya akan mengambil isu tentang hambatan terbesar kurikulum merdeka. Yuk langsung saja ke penjelasan videonya. Dari sumber berita yang didapat, ada sebuah cerita dari seorang guru di sebuah SD negeri dari sebuah kampung di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ia mengatakan bahwa siswa di SD tersebut terdapat 400 anak, sementara ruang kelasnya hanya ada 6, dan itu pun satu guru harus memegang 2 kelas dalam mengajar, yaitu pagi dan siang. Dari cerita tersebut merupakan satu dari gambaran kesenjangan terkait sarana-prasarana pendidikan serta masih kurangnya jumlah guru di sekolah dasar. Bisa dibayangkan begitu tidak efektifnya pembelajaran yang terjadi di sana. Jika dipikirkan dalam satu kelas jumlah siswa bisa lebih dari 50 orang, tentunya belajar menjadi sangat tidak nyaman, dari mulai tempat duduk yang berdempetan sampai pada sulitnya mengelola pembelajaran dengan jumlah siswa besar dalam satu kelas. Selain itu, ada juga seorang kepala sekolah dasar negeri dari wilayah pegunungan di kabupaten yang sama bercerita mengenai suasana pembelajaran di sekolah tersebut pada saat pandemi 2 tahun lalu. Beliau mengatakan bahwa pandemi membuat anak-anak kehilangan semangat belajar karena hampir 2 tahun mereka tidak pernah belajar, itu pun juga karena kebijakannya yang memang tidak diperbolehkan untuk bertemu dan berkumpul saat itu. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa Indonesia memasuki masa krisis pembelajaran. Menurutnya ada kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Dan setelah pandemi, krisis belajar ini menjadi makin parah. Menurut dia, pada saat pindah ke learning online setelah di asesmen dan kalkulasi terkait dampak learning loss-nya, terindikasi berkurangnya kemajuan belajar tingkat sekolah dasar, baik dari sisi literasi maupun numerasinya. Inilah salah satu alasan mengapa perlu dilakukan perombakan mendasar di bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu, yaitu dengan munculnya kurikulum merdeka. Nah, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, serta guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta pendidik. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bisakah pembelajaran berlangsung optimal, beragam, dan ada pendalaman konsep jika jumlah ruang kelas kurang, jumlah siswa banyak, dan guru memegang banyak kelas untuk sebuah sekolah dasar? Menurut pendapat saya, tentu tidak bisa, karena itu berarti sekolah tersebut memiliki minim sarana dan prasarana serta kurangnya jumlah guru yang berkualitas. Maka dari itu, dibutuhkan upaya dari pemerintah, upaya dari sekolah maupun orang tua, serta upaya dari lembaga pendidikan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berikut upaya-upayanya sebagai berikut. 1. Upaya pemerintah antara lain, pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing, apakah ada kekurangan atau kerusakan. Jika terdapat kekurangan atau kerusakan, maka pemerintah harus memberikan bantuan renovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 dan juga Nomor 24 Tahun 2007. Lalu yang kedua, dalam mengupayakan peningkatan kualitas guru memang harus dilakukan secara mendasar dan menyeluruh, sehingga pemerintah juga harus berperan secara penuh dalam memikirkan nasib guru, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru untuk memiliki kualifikasi strata 1 atau diploma 4 dan memiliki sertifikasi profesi. 2. Upaya sekolah dan orang tua, yaitu untuk sekolah harus pandai-pandai mengolah dana dan juga harus meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Jika ada kekurangan, guru juga meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan alat seadanya. Sedangkan untuk orang tua mungkin bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan membayar SPP dan membentuk suatu komite dengan tepat waktu. 3. Upaya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Kondisi nyata saat ini, pada umumnya pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota dan mengabaikan pendidikan yang berada di daerah terpencil, sehingga di daerah terpencil menimbulkan masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pendidikan. Contohnya tenaga pengajar yang menumpuk di daerah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil minim akan tenaga pengajar. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun nih. Beli baju ke pasar ASI. Di sana ketemu opa. Sekian dan terima kasih. Semoga mendapat nilai A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.